Ingatanmu bukan salah, tapi gema dari dunia yang telah dihapus. Ini bukan soal mengapa Mandela Effect terjadi, tapi siapa yang melakukannya. Kesalahan memori kolektif, konfabulasi, atau trik pikiran. Namun bagaimana jika kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih rumit, lebih terstruktur, dan lebih mengerikan? Bagaimana jika setiap kali kamu merasa ada yang salah dengan logo sebuah merek, lirik lagu, atau dialog ikonik dari film? Itu bukanlah kegagalan otakmu, melainkan bukti. Bukti dari sebuah operasi rahasia berskala kosmik, sebuah perang sunyi yang terjadi tepat di depan mata kita, yang mengubah realitas itu sendiri tanpa kita sadari. Lupakan tentang psikologi, kita akan masuk ke ranah konspirasi kosmik. Ini adalah kisah tentang para editor realitas. Mari kita sebut mereka para editor. Mereka bukanlah makhluk gaib atau dewa. Mereka adalah entitas yang telah berhasil memecahkan kode fundamental alam semesta. Mereka memiliki kemampuan untuk menyunting realitas, mengubah jalinan ruang waktu seperti seorang editor video memotong dan menempel klip. Ini bukan sihir, ini adalah fisika kuantum tingkat lanjut yang berada di luar jangkauan pemahaman kita. Bayangkan eksperimen di CERN dengan Large Hadron Collider-nya. Bagi kita, itu adalah puncak pencapaian ilmiah, upaya paling ambisius untuk memahami partikel fundamental. Bagi para editor, CERN hanyalah kalkulator usang, sebuah upaya primitif dari peradaban yang baru belajar merangkak untuk memahami kekuatan yang sudah mereka kuasai sepenuhnya. Metode mereka halus dan presisi. Mereka tidak mengubah masa lalu dengan ledakan besar atau paradoks yang mencolok. Mereka memperbarui realitas dengan menargetkan titik-titik krusial dalam matriks ruang waktu, menyisipkan versi baru yang menimpa versi lama, seperti kita menginstal update software pada komputer kita. Tujuan awal mereka, setidaknya pada awalnya, sangat mulia. Mereka adalah penjaga, para tukang kebun kosmik. Mereka melihat berbagai kemungkinan masa depan dan menyadari bahwa banyak sekali garis waktu yang berakhir pada bencana. Perang Dunia Ketiga yang menghanguskan peradaban, pandemi super yang membuat kematian hitam terlihat seperti flu biasa, atau bencana ekologis yang mengubah bumi menjadi Mars kedua. Untuk mencegah skenario terburuk ini, mereka melakukan intervensi. Mereka memperbaiki sejarah, melakukan suntingan-suntingan kecil yang menghasilkan efek kupu-kupu raksasa, mengarahkan timeline menjauh dari jurang kehancuran. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, menyelamatkan kita dari takdir yang tidak pernah kita tahu ada. Lalu, mengapa kita merasakan Mandela Effect? Jika mereka begitu hebat, mengapa ada cacat dalam pekerjaan mereka? Jawabannya terletak pada skala suntingan mereka. Perubahan besar, seperti mencegah perang nuklir di tahun 1983 atau menghentikan wabah mematikan di tahun 2030-an, tidak akan pernah kita sadari. Mengapa? Karena saat mereka menyunting peristiwa sebesar itu, ingatan kita, kesadaran kolektif kita, ikut diperbarui. Kita hidup di realitas baru di mana perang itu memang tidak pernah terjadi, dan kita tidak memiliki ingatan apapun tentangnya. Sejarah telah ditulis ulang, dan kita semua membaca dari buku yang baru. Namun, Mandela Effect adalah sesuatu yang berbeda. Logo merek yang berubah dari Ford atau Volkswagen, Pikachu yang ternyata tidak pernah punya ekor berujung hitam, atau dialog ikonik Darth Vader yang bukan "Luke, I am your father", melainkan "No, I am your father". Ini semua adalah efek samping, artefak digital minor yang tertinggal dari proses suntingan besar. Anggap saja seperti ini. Saat kamu melakukan editing video resolusi tinggi, kadang ada glitch atau pixel yang salah render di sudut layar. Kamu tidak akan menyadarinya kecuali kamu melihat dengan sangat teliti. Mandela Effect adalah the glitch tersebut di realitas kita. Lalu mengapa hanya sebagian dari kita yang menyadarinya? Mengapa ada orang yang bersumpah mati bahwa mereka ingat versi lama, sementara yang lain sama sekali tidak? Disinilah konsep sensitivitas kuantum masuk. Sebagian kecil populasi, karena alasan yang belum diketahui, mungkin genetik, mungkin spiritual, memiliki semacam cache memory yang lebih kuat. Saat para editor melakukan pembaruan realitas, proses penghapusan memori pada orang-orang ini tidak berjalan sempurna. Ingatan mereka dari timeline sebelumnya tidak sepenuhnya terhapus. Ingatan mereka adalah bukti fosil, gema dari versi realitas yang lebih tua yang seharusnya sudah punah. Mereka adalah saksi hidup dari dunia yang telah dihapus. Jika ini hanya efek samping dari perbaikan mulia, seharusnya seiring waktu akan semakin jarang terjadi, bukan? Tapi yang kita rasakan justru sebaliknya. Belakangan ini, laporan tentang Mandela Effect terasa semakin sering, semakin aneh, dan semakin personal. Mengapa?
Pertanyaan inilah yang membuka pintu menuju babak paling kelam dari teori ini, perang sunyi. Ada dua hipotesis yang mungkin menjelaskan fenomena ini. Para editor sedang berada dalam mode panik. Mereka melihat sebuah bencana masif di cakrawala masa depan kita. Sesuatu yang jauh lebih buruk dari apapun yang pernah mereka tangani sebelumnya. Untuk mencegahnya, mereka harus melakukan serangkaian suntingan yang cepat dan masif. Mereka terburu-buru, dan karena terburu-buru, mereka menjadi ceroboh. Mereka tidak punya waktu untuk membersihkan pekerjaan mereka dengan sempurna, sehingga meninggalkan lebih banyak jejak, lebih banyak glitch, lebih banyak Mandela Effect. Kemunculan efek ini adalah siren darurat kosmik yang tidak kita pahami. Namun ada hipotesis kedua, sebuah twist yang mengubah segalanya. Ini bukan tentang kecerobohan. Ini adalah sabotase. Telah terjadi perpecahan di antara para editor. Sekarang ada dua faksi yang saling bertentangan. Faksi pertama kita sebut saja para penjaga, adalah kelompok asli yang berusaha menjaga stabilitas timeline dan melindungi kemanusiaan. Mereka adalah yang melakukan suntingan-suntingan besar untuk kebaikan kita. Faksi kedua adalah para penyabot. Mungkin mereka adalah kelompok radikal yang percaya bahwa manusia tidak pantas diselamatkan. Atau mungkin mereka memiliki agenda yang sama sekali berbeda. Menciptakan kekacauan untuk tujuan yang tidak bisa kita pahami. Para penyabot tidak melakukan suntingan besar. Metode mereka jauh lebih licik. Bukan untuk mengubah sejarah, tetapi untuk merusak fondasi realitas itu sendiri, untuk membuat kita ragu pada ingatan kita, pada kewarasan kita, pada dunia di sekitar kita. Mereka ingin menciptakan ketidakpercayaan dan kebingungan massal secara perlahan. Realitas kita telah menjadi medan perang mereka. Setiap Mandela Effect yang baru adalah tembakan dalam perang sunyi ini. Para penjaga berusaha memperbaiki kerusakan, sementara para penyabot terus menciptakan kekacauan baru. Jadi lain kali kamu merasakan keanehan itu. Perasaan kuat bahwa dunia yang kamu ingat sedikit berbeda dari dunia yang ada sekarang. Jangan mengabaikannya sebagai trik pikiran. Cobalah melihatnya dari sudut pandang yang baru. Setiap Mandela Effect adalah bukti, sebuah kerusakan kolateral dari pertempuran antar faksi editor realitas. Kita tidak lagi hidup dalam satu realitas yang stabil. Kita hidup di medan perang yang terus berubah. Setiap pagi kita bangun, kita mungkin berada di versi realitas yang sedikit berbeda dari hari sebelumnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ingatan kita nyata atau tidak. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, di versi realitas yang keberapa kita hidup saat ini? Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita sedang diperbaiki? Atau sedang disabotase? Nah guys, sekian dulu ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan tulis komentar kamu di bawah. Subscribe juga ya untuk konten seru lainnya. See you di video selanjutnya.